Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali pada hari ini, Kamis tanggal 4 Maret 2021. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan menyapa kita di hari ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Demikian dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah inti surat Yakobus. Iman tidak hanya sekedar pengakuan, namun diwujud nyatakan agar dunia dapat merasakan dampak atau buah dari iman itu. Saudara-saudari, khususnya dalam Yakobus 5 ini disebutkan bahwa orang percaya itu bernyanyi, berdoa, dan menyembuhkan. Sebagaimana dalam Yakobus 5 ayat 13-14, apabila ada seorang di antaramu yang menderita, baiklah dia berdoa. Dan kalau ada yang sedang bergembira, baiklah dia menyanyi. Dan kalau ada yang sedang sakit, hendaklah memanggil para tua-tua supaya mendoakannya. Artinya untuk memohon doa kesembuhan. Saudara-saudari, dalam pemahaman Yahudi dahulu, bahwa penderitaan, bahwa sakit penyakit selalu dihubungkan dengan kutuk hukuman Allah akibat dosa. Jadi, orang yang sakit dianggap karena melakukan dosa, maka dia harus mohon pengampunan agar beroleh kesembuhan. Padahal tidak semua penyakit selalu diakibatkan oleh dosa. Meski ada juga penyakit karena dosa atau karena kelalaian umat manusia, seperti misalnya tidak menjaga pola hidup sehat, malas-malasan, mabuk-mabukan, dan banyak hal yang lainnya. Akibatnya timbullah kesusahan dan timbul pula penyakit. Tetapi bagaimana dengan orang yang buta? Bagaimana dengan orang yang cacat sejak lahirnya? Dosa siapakah itu? Nah, jadi tidak semua penyakit selalu dihubungkan dengan dosa. Kemudian menurut Yakobus, agar doa umat memiliki kuasa, dikatakan maka pendoa itu harus orang benar. Ketika hidup saling mengakui kesalahan, mereka disebut orang benar. Artinya, sebelum memohon sesuatu kepada Tuhan, perbaiki dulu hubunganmu dengan sesamamu. Jadi, orang benar yang dimaksud di dalam nas ini adalah orang yang sadar bahwa dirinya manusia berdosa dan percaya akan keselamatan oleh darah Yesus. Itu makanya ketika kita berdoa, selalu mohon agar lebih dahulu dosa kita diampuni. Kemudian yakin dengan doanya. Dalam hal ini, doa itu adalah bukti percaya atau mempercayakan diri atau penyerahan diri kepada Tuhan yang telah menyelamatkan. Jadi bukan soal susunan kata atau panjang pendeknya sebuah doa. Kemudian dikatakan tekunlah berdoa. Bukan sesekali, tetapi terus menerus. Jadi setiap saat sesungguhnya kita harus berdoa. Kemudian tunggulah, kuasa dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau telah berfirman dan kami telah mendengarkan. Oleh karenanya Tuhan mengharapkan kami untuk melakukan apa yang telah kami dengarkan. Karena itulah yang baik dan itulah membuktikan bahwa kami beriman dan percaya kepada Tuhan. Biarlah kami mampu saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan, dan juga kami menjadi benar karena kami meyakini bahwa kami memang berdosa dan lemah. Hanya karena keselamatan dari Kristuslah makanya kami menjadi dibenarkan. Hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolonglah kami, baik anak-anak
hingga lansia, kami sama-sama memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.